Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Aryana Sini Multi. Aku dari Perbankan Syariah kelas 4D. Aku membuat video ini dan mengupload ini tujuannya untuk mengikuti atau memenuhi tugas UAS makul kebijakan fiskal. Nah, sebelum aku masuk, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng ya. Di sini aku mau memberikan sedikit ilmu tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Sebelum mulai ke materi, aku kasih tahu dulu sumber materiku nanti. Aku mengambil dari 2 jurnal. Jurnal yang pertama itu jurnal yang berjudul Maksimalisasi Zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam yang ditulis oleh Azharsyah. Dan jurnal yang kedua, aku mengambil jurnal yang berjudul Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal yang ditulis oleh Sugeng Priyono. Oke, yuk kita langsung saja mulai ke materi. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita ke materi. Kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama kebijakan fiskal secara konvensional dan kebijakan fiskal secara Islam. Nah, kita belajar dulu pengertian kita belajar dulu tentang kebijakan fiskal secara konvensional. Kebijakan fiskal secara konvensional dapat diartikan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan belanja dan pengeluaran negara. Karena kebijakan ini itu instrumen yang digunakan itu pengeluaran dan penerimaan negara. Nah, kebijakan fiskal ini hanya merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi saja akibat krisis, untuk menggenjot perekonomian agar dapat mencapai pertumbuhan yang positif, sehingga tumpuan utama kebijakan fiskal negara kapitalis atau kebijakan fiskal konvensional ini itu pertumbuhan ekonomi saja. Jadi tujuan kebijakan fiskal konvensional ini itu untuk tercapainya kesejahteraan yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Jadi hanya memandang tercapainya kesejahteraan tadi. Sekarang kita masuk ke pengertian kebijakan fiskal secara Islam. Atau kebijakan fiskal secara Islam itu dapat diartikan sebagai kebijakan fiskal itu suatu kewajiban negara yang menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda di umat manusia itu adalah bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat ini. Dalam kebijakan fiskal secara Islam ini merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Nah, tujuan syariah itu termasuk menjaga keimanan, menjaga kehidupan, menjaga intelektualitas, menjaga kekayaan, dan menjaga kepemilikan. Setelah kita tahu pengertian kebijakan fiskal secara Islam dan kebijakan fiskal secara konvensional, sekarang kita ketahui dulu apa sih itu zakat. Nah, zakat itu dapat diartikan secara terminologi itu berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, zakat sendiri secara umum dapat diartikan sebagai kewajiban atas sejumlah harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Jadi di sini bersifat wajib.
Waktu zakat sendiri itu ada berbagai macam. Untuk emas, perak, perdagangan itu dilakukan secara setahun atau haul. Terus untuk zakat, untuk tanaman itu dilakukan waktu panen. Ada juga rikas. Zakat rikas itu waktunya waktu kita memperolehnya. Ada juga zakat fitrah dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat ini memiliki dua peran penting. Yang pertama, peran penting untuk muzaki atau orang kaya. Nah, perannya itu berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap konsumsi oleh segmen orang kaya. Nah, orang kaya itu tadi pendapatannya bisa terpotong karena dia tidak terlalu boros. Nah, peran yang kedua itu zakat berfungsi sebagai transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Jadi orang-orang miskin yang tadinya membeli hanya sedikit saja, kita bisa orang miskin itu memiliki daya beli yang lebih tinggi dari biasanya. Seperti itu. Berdasarkan kemampuan membayar zakat manusia, umat muslim dapat digolongkan 3 golongan orang pembayar zakat. Yang pertama, muzaki, yang kedua itu non muzaki atau non mustahik, yang ketiga itu mustahik. Yang muzaki itu adalah orang yang membayar zakat. Sedangkan non muzaki atau non mustahik itu adalah orang yang tidak membayar zakat ataupun orang yang tidak menerima zakat. Sedangkan golongan mustahik itu orang-orang yang menerima zakat. Zakat itu memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Nah, selain itu, sistem zakat juga akan mengurangi pengangguran dan perekonomian melalui 3 mekanisme. Yang pertama, implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, perubahan golongan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi. Yang ketiga itu multiplier effect. Munculnya usaha industri pendukung yang menambah lapangan kerja. Contohnya itu muncul lembaga-lembaga zakat. Nah, seperti itu. Untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor real, terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Pengembangan sektor yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF bisa diminimalisasi. Di Indonesia sendiri, zakat mengalami beberapa kemajuan. Khususnya di Indonesia telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Kenaikan paling signifikan itu pada tahun 2004 ke tahun 2005. Dalam rentang waktu ini, penghimpunan zakat atau organisasi penghimpun zakat mengalami kenaikan sebesar hampir 71,75% dari total nilai penghimpunan yang sebelumnya itu sebesar 167,59 miliar rupiah menjadi 287,84 miliar rupiah. Sementara itu, peningkatan jumlah persentase penghimpunan terendah terjadi juga di antara kurun waktu
tahun 2006 ke 2007. Nah, dalam selisih tahun tersebut itu terjadi presentase negatif. Total penghimpunan dana sebesar 7,28%. Dari total penghimpunan tahun 2006 itu sebesar 413,92%. Namun pada tahun setelah itu, pada tahun 2006 ke 2007 itu zakat mengalami penurunan. Nah, di tahun itu terjadi presentasi negatif yang total penurunannya itu 7,28%. Yang awalnya totalnya pada tahun 2006 itu sebesar 413,92 miliar rupiah, dan pada 2007 menjadi 444,7 miliar rupiah. Jadi mengalami penurunan. Meskipun di Indonesia sudah mengalami peningkatan, namun belum terlalu maksimal karena Indonesia belum menggunakan kebijakan ini. Kenapa sih? Apa sih sebabnya? Nah, ada 4 sebab. Yang pertama, paradigma masyarakat dalam memandang kewajiban zakat hanya berdimensi pada kesolehan pribadi. Jadi, semakin soleh orang akan semakin besar zakatnya atau ketaatannya. Tapi kalau kesolehannya minim, ya dia juga minim. Yang kedua, persoalan fikih yang selama ini menjadi perdebatan tidak pernah selesai, mulai dari perhitungan zakat, penentuan zakat, sehingga alokasi pendistribusian zakat. Lalu yang ketiga, kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada umat Islam adalah salah satu faktor pemicu adanya political will dari pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi zakat. Yang keempat, itu ada sistem dan mekanisme baik pengelolaan ataupun pada saat pendistribusian tidak jalan. Itu membuat masyarakat terkadang tidak percaya dengan bukan tidak percaya, tapi tidak jadi menyepelekan zakat seperti itu. Gimana teman-teman materi tadi? Bisakah kalian memahami? Tapi sepertinya dan harusnya kalian sudah paham. Tapi jikalau kalian tidak paham atau banyak sekali pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Boleh banyak komen, hujatan juga boleh. Apalagi kritik dan saran, saya sangat mengharapkannya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, menambah ilmu kalian, menambah wawasan kalian. Sekian video ini, aku tutup dengan bacaan basmalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariana Cindy pamit undur diri. Terima kasih.